Halo teman-teman semua, apa kabar nih? Balik lagi di video 1 menit bareng Uma dan Daigo. Nah, kali ini Uma mau berbagi kisah supaya bisa jadi pelajaran juga untuk kalian semua ya. Jadi kemarin itu Daigo tuh sempat demam tinggi dan itu Uma udah panik banget. Pertamanya tuh hari pertama kayak gini, dia masih belum mau dikompresin, belum mau ditempel. Tapi di hari kedua tuh udah kayak gini, dia udah pasrah, udah mau dikompres. Padahal dia kalau belum bener-bener panas, dia tuh belum mau yang namanya dikompres. Dan di sini Uma ngerasa, duh anakku udah panas banget ini. Dan itu pas diukur panasnya udah 39 lebih. Dan 39,3 itu pun hasil dari pengukuran yang beberapa kali kelepas karena dia nggak mau diukur, nggak mau ditempelin di leher atau ketiaknya. Jadi itu tuh beberapa kali sampai kelepas, sampai akhirnya muncul 39,3. Kayaknya kalau nggak dilepas-lepas tuh mungkin kayaknya nyampe 40 ya. Jadi dia ini tipe orang yang jarang banget demam, tapi sekalinya demam dia tuh bisa sampai panas banget dan ini bikin panik. Dia tuh sama kayak abahnya. Jadi kalau demam tuh jarang banget, tapi sekalinya demam ya kayak gitu. Awal demam itu Uma telepon abah, kata abah kalau belum panas banget jangan dikasih obat dulu karena dia kan nggak mau tuh kalau minum obat sirup pasti dimuntahin. Jadi dia itu selalu minum obat paracetamol yang Supostaria yang masuk ke dalam dubur. Jadi itu tuh dosisnya agak tinggi. Jadi emang kalau belum setinggi banget jadi nggak usah dikasih. Bukannya jahat atau apa ya, tapi emang kayak gitu peraturannya. Jadi kalau belum tinggi banget itu nggak usah dikasih. Jadi Uma tuh berharap kalau dia tuh bisa sembuh sendiri karena biasanya kalau cuma sekedar anget-anget sedikit sih dia sembuh. Tapi ternyata di malam kedua itu panasnya udah kayak api. Uma megangnya itu udah kayak api banget dan dia udah nggak mau ditaruh, maunya dipeluk terus sepanjang malam sampai kita nggak tidur sampai subuh. Ini fotonya, jadi dia tuh sama banget kayak Uma. Kalau demam dia nggak mau bersuara banyak, nggak rewel, dia cuma nangis. Uma juga kalau lagi nahan sakit tuh pasti keluar air mata. Jadi sama banget kayak gini, cuma nangis dan gak mau ditaruh. Jadi dia nempel. Udah pokoknya kasihan banget. Sampai akhirnya Uma tuh mesan obat yang tadi dimaksud yang Supostaria itu sama Maxim. Tapi ya ternyata ya ada aja orang jahat di dunia ini. Awalnya tuh guys terlihat kayak normal-normal aja nih. Dia ngechat ya, dia bilang kalau obatnya itu ada yang 125 mg dan ada yang 250 mg. Uma nggak tahu dia dapat macam obatnya ini dari mana. Entah dia searching lewat Google, nggak tahu juga ya. Tapi pokoknya dia tuh benar-benar meyakinkan dengan menyebutkan macam jenis obatnya kayak gini. Jadi kita benar-benar yakin kalau dia udah beneran berada di apotik. Nah, tapi yang bikin curiga di chat selanjutnya dia tuh bilang kayak gini. Nah, katanya dia nggak bawa uang talangan. Itu nggak ke screenshot ya. Dia nggak bawa uang talangan, jadi dia minta ditransfer. Jadi Uma bilang oke, ditransfer, tapi transfernya ke nomor rekening apotiknya. Tapi dia bilang nggak mau, orang apotiknya nggak mau ditransfer ke nomor rekening, dia maunya cash. Jadi katanya transfer ke nomor rekening pribadinya dia aja dan dia udah sempat ngasih nomor rekeningnya dia. Nah, ini kalian bisa lihat kalau dia tuh udah ngasih nomor rekeningnya dia dan di bawah ini tuh Uma bilang maaf bang, kita udah pernah ketipu sama supir Maxim, jadi kita nggak berani transfer ke supir Maximnya langsung, ke drivernya langsung kayak gitu. Dan di bawahnya lagi tuh dia masih kayak yang mencoba untuk nggak apa-apa mbak, kalau nggak saya ambil aja duitnya dulu ke mbak, nanti saya balik lagi ke apotiknya kayak gitu. Pokoknya dia nggak mau di cancel, tapi Uma masih mencoba untuk meng-cancel. Nah, karena aplikasi Maxim itu kalau drivernya udah klik kalau dia udah berada di apotiknya, dia tuh nggak bisa di cancel kayak gitu, jadi agak susah ya. Jadi beberapa kali Uma cancel itu dia masih terus ngechat untuk minta supaya nggak di cancel dan dia masih ngerayu gimana caranya dia bisa dapetin duit lebih dulu sebelum dia ngebeli obatnya. Dan di situ Uma ngerasa curiga banget. Jadi Uma langsung WA ke nomor WA-nya apotiknya karena kebetulan apotik ini tuh udah langganan banget. Dan di situ Uma nanya, udah ada belum supir Maxim yang datang untuk beli obat? Jadi dia bilang nggak ada driver Maxim satupun yang datang, apalagi nanyain obat yang paracetamol Supostaria ini. Nah, jadi katanya Uma langsung bilang kan, duh bang, alhamdulillah hampir aja ketipu gitu. Terus katanya ya udah mbak, ditransfer aja ke nomor rekening biasa, katanya kayak gitu kan. Akhirnya Uma transfer dan Uma udah nggak berani lagi order Maxim. Akhirnya Uma suruh adiknya Uma untuk ngambil ke apotik, minta bantuan dari Om Ipul untuk ngambil ke apotik. Dan alhamdulillah akhirnya Adam dapat obat malam itu dan besok paginya tuh panasnya udah mulai turun dan pas siangnya tuh dia udah mulai bisa ceria main ya kan. Dan Uma bilang nanti nak kalau udah sembuh kita pergi ya, kita ke Ichiban Sushi, beli makanan kesukaan beli kids meal yang Ichiban Sushi itu loh. Akhirnya sore jam 5 tuh dia udah bener-bener kayak udah nggak panas sama sekali. Jadi akhirnya jam 5 sore itu kita langsung pergi ke mall guys untuk beli. Alhamdulillah. Dan ini semoga pengalaman Uma ini dijadiin pelajaran untuk kalian semua. Jangan gampang percaya sama supir Maxim karena ada aja ya oknum-oknum yang menyalahgunakan pekerjaan mereka. Jadi kayaknya dia nih sengaja deh. Kayak dan Uma yakin kalau dia tuh nggak pakai akun asli, pasti dia beli akun orang lain untuk melakukan aksinya ya kan. Makanya Uma nggak mau nampakin, ngeliatin nama drivernya, makanya Uma sensor ya, karena Uma yakin kalau dia tuh pasti pakai akun bodong, dia beli akun orang lain. Karena banyak banget sekarang driver-driver yang jual akun ya, karena banyak banget yang ternyata beda pas datang mukanya sama yang di aplikasi. Nah, mungkin dia ini adalah salah satu, karena dia tuh emang menggunakan ini tuh untuk menipu, dan kayaknya dia udah pintar, dia cari apa yang kita butuhkan, dia cari harganya, dan dia lihat macam-macam jenisnya, seolah-olah meyakinkan, padahal akhirnya dia mau menipu. Pokoknya guys, dijadiin pelajaran ya, semoga kalian nggak tertipu sama hal yang kayak beginian. Bye-bye!